Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Kinanti Safitri Naja. Saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean, program studi pendidikan agama Islam semester 4. Baiklah, untuk memenuhi tugas UAS saya dalam pelajaran teknologi pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode jigsaw. Metode jigsaw merupakan metode pembelajaran yang bersifat cooperative learning. Jadi pada pembelajaran metode jigsaw ini menitik beratkan kepada kerjasama siswa dengan kelompoknya, yang mana kelompok tersebut terdiri dari 4 sampai 6 siswa. Lanjut ya, kita lanjut ke biar kita nggak bingung, maksudnya metode jigsaw, apa sih bedanya metode jigsaw dengan metode yang lainnya. Kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya dari metode jigsaw, yang pertama, guru itu harus menyiapkan materi terlebih dahulu. Itu sangat pasti ya teman-teman, karena tanpa adanya materi, apa yang harus dikerjakan oleh guru? Nah, di situ guru harus menyiapkan materi dengan berbentuk teks. Kenapa harus berbentuk teks? Karena biar mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, jadi pertama apa? Guru harus menyiapkan materi dalam bentuk teks. Nah, yang kedua harus apa nih gurunya? Yang kedua, gurunya itu harus membuat kelompok dalam satu kelas itu. Nah, misalnya satu kelas terdiri dari 40. Nah, bagaimana caranya guru membagi? Intinya dalam kelompok itu sendiri itu ada 4 sampai 6 siswa. Nah, kemudian setelah guru membentuk kelompok 4-6 siswa, kemudian dikelompokkan. Nah, setelah itu guru memberikan materi dalam bentuk teks yang sudah disiapkannya sebelumnya. Kemudian teks tersebut dibagikan kepada setiap kelompok dengan, ini ya, hati-hati, dengan materi yang berbeda. Nah, setelah siswa mendapatkan materi dalam berbentuk teks yang sudah diberikan oleh guru, kemudian setiap siswa itu harus bertanggung jawab bagaimana dia bisa memahami materi itu sendiri. Jadi dengan cara berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Nah, kemudian setelah mereka paham dengan materi yang diberikan oleh guru, kemudian guru memanggil salah satu seorang ahli dari setiap kelompok. Apa sih seorang ahli itu? Nah, pasti kita bertanya-tanya. Nah, seorang ahli itu yang mana dia itu sangat dipercaya oleh teman-temannya dalam kelompok itu, yang mana dia sangat memahami dan bisa menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian setelah setiap kelompok itu menunjuk para ahli dalam materi itu, kemudian setiap kelompok satu orang para ahli tersebut itu maju ke depan untuk berdiskusi. Nah, diskusinya ini untuk apa lagi? Jadi, diskusi yang di depan ini antara para ahli ini di perwakilan dari setiap kelompok itu mereka saling menjelaskan antar sesama tentang materi yang mereka dapatkan dan mereka pahami dari materi teks yang sudah diberikan oleh guru. Misalnya kelompok A tentang syarat sahnya sholat. Berarti kelompok A itu dia harus menjelaskan kepada teman-temannya, baik itu kelompok B, kelompok C, dan seterusnya, tentang syarat sahnya sholat itu apa aja. Nah, setelah dia menjelaskan kepada para ahli, kemudian kelompok B sama juga menjelaskan kepada teman-temannya para ahli itu dengan materi yang sudah diberikan oleh guru yang dia pahami. Nah, kemudian dia dijelaskan kepada kelompok yang lain. Nah, kemudian setelah kelompok ahli ini paham, baik itu kelompok A itu, seandainya kelompok A itu sudah memahami materi dari kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah, ataupun sebaliknya dari kelompok B bisa memahami kelompok A, kelompok C, juga kelompok D. Nah, setelah mereka memahami dan berdiskusi, kemudian mereka kembali ke kelompok asal, kembali ke teman-temannya lagi untuk apa? Nah, di situ titik poinnya. Para ahli ini dia itu menjelaskan apa yang dia dapat ataupun hasil diskusi yang dia dapat di depan itu kepada teman-temannya. Misalnya perwakilan dari kelompok A, para ahli ini dia itu kembali kepada kelompok A dengan teman-temannya yang pertama. Nah, kemudian dia menjelaskan, oh saya tadi mendapatkan
dari kelompok B bahwasanya materinya tentang rukun sholat. Nah, kemudian dia menjelaskan apa saja rukun sholat kepada teman-teman di kelompok A. Kemudian para ahli si ahli ini di kelompok A itu dia juga menjelaskan, saya juga mendapatkan materi dari kelompok C yang mana menjelaskan tentang hikmahnya sholat. Nah, dari situ kelompok para ahli itu dia itu menjelaskan semuanya apa yang dia dapat di kelompok dari para ahli yang sudah didapatkan di diskusi di depan kelas itu sendiri. Jadi setiap kelompok itu bisa memahami materi dari kelompok B, kelompok C, kelompok D melewati para ahli yang sudah maju ke depan tadi yang disuruh oleh guru. Nah, keunggulan dari metode Jigsaw itu sendiri di mana dia sangat melatih kemandirian siswa dalam memahami pelajaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, guru itu lebih mudah dalam mengajar, bisa dibilang menghemat tenaga. Nah, yang ketiga, ini titik poinnya. Di situ siswa itu sangat diajarkan bagaimana dia bekerja sama dengan teman-temannya, berkomunikasi, cara dia mengasah kemampuan dia dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Itu titik poin yang sangat ditekankan dalam metode Jigsaw itu sendiri. Nah, baiklah teman-teman pasti sudah paham ya bagaimana metode Jigsaw, bagaimana perbedaan metode Jigsaw dengan metode pembelajaran yang lainnya. Pokoknya poin yang terpenting dalam metode Jigsaw itu dia lebih menitik beratkan kepada kerjasama siswa antar kelompok yang mana terdiri dari 4 sampai 6 orang. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.